Ya, sekali lagi saya panggilkan Bapak Ibu yang masih di luar untuk segera memasuki tenda utama karena acara akan segera kita mulai. Jadi ada sedikit perubahan di agenda, jadi kita dimulai dengan AgriTalk dulu, baru nanti ke acara sambutan yang offline. Jadi perlu saya informasikan, pada kesempatan ini kami juga melakukan siaran langsung ya Pak ya, siaran langsung AgriTalk yang akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Jadi nanti di sini Bapak juga bisa ikut berkontribusi untuk ikut di acara AgriTalk ya. Dan ini perlu saya informasikan, kegiatan live di sini akan ditonton kurang lebih berapa titik nobar ya Pak ya? Ada 60 titik nobar yang nonton bareng ya. Jadi di beberapa titik yang dimulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi, dan juga ada beberapa titik di NTB. Jadi ada 60 titik nobar ya Pak ya. Ada 60 titik nobar yang akan menonton kegiatan secara langsung acara hari ini. Jadi saya minta Bapak Ibu semua yang masih di luar untuk segera mengisi dan memasuki tenda utama. Memasuki tenda utama karena saya melihat di sini ada beberapa kursi yang masih kosong ya. Ada beberapa kursi yang masih kosong. Oke. Kalau kita melihat schedule, ini jam 10 kita sudah mulai untuk acara AgriTalk. Dalam kesempatan ini kami panggilkan beberapa expert yang akan mengisi di acara AgriTalk. Pertama Ibu Sherly, ya silakan Ibu Sherly. Kedua ada Ibu Desi, Ibu Desi silakan. Ya, Ibu Desi. Terus selanjutnya ada Bapak Syahrijal. Bapak Syahrijal Takwim ini selaku Market Development Jawa Barat. Dan tidak lupa kami panggilkan juga expert ya, expert. Pertama ada Pak Marnawi, Pak Marnawi dari Lelea. Pak Marnawi silakan. Pak Marnawi. Terus yang selanjutnya ada Bapak Samsudin. Bapak Samsudin dari Gabus, silakan Pak Samsudin. Bapak Samsudin, maaf kami panggil sekali lagi. Ya, Bapak Samsudin. Oh, iya. Oke, Bapak Samsudin. Jadi kita akan mulai dari AgriTalk dulu Pak, karena ini untuk waktunya tidak bisa kita tunda karena sudah diagendakan jam 10 tepat kita akan mulai kegiatan AgriTalk. Nanti setelah AgriTalk ini baru kegiatan offline yang akan dilakukan di lokasi acara. Oke, para expert dan juga Bapak Ibu semua, terima kasih. Silahkan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Oke, Bapak Ibu semua, perlu saya informasikan pada kesempatan ini adalah merupakan series launching ya, series launching yang ketiga yang dilakukan di Jawa Barat. Yang pertama pada bulan ini juga kita sudah melakukan series launching Prepatton Pro di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan yang kedua di minggu kemarin kita juga melakukan series launching yang kedua di Kabupaten Sukabumi. Dan hari ini pada tanggal 11 Juli 2024 adalah hari yang berbahagia. Series launching ketiga dilakukan di Desa Junten, Blok Kalikulon, Kecamatan Gabus ya. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum memulai acara AgriTalk, mungkin untuk lebih menyemangati, untuk lebih kita fokuskan, saya ada sedikit yel ya untuk Bapak Ibu semua. Kami mohon kesediaannya Bapak Ibu semua untuk berdiri. Oke Pak, silakan berdiri Pak. Ya. Oke, ya. Nanti di sini ada yel. Jadi begitu saya bilang Prepatton Pro, Bapak bilang pro. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua,
begitu saya bilang Prepaton Pro, Bapak bilang paten sejak awal. Paten sejak awal. Oke, kita coba latihan dulu ya Pak ya. Latihan dulu. Oke. Prepaton Pro. Pro. Prepaton Pro. Paten sejak awal. Oke, sudah kompak tapi belum kompak pisan. Kita coba ulangi lagi. Ya. Siap Bapak Ibu semua? Prepaton Pro. Prepaton Pro. Paten sejak awal. Oke, itu baru permulaan, baru latihan ya. Baru latihan. Oke, sekali lagi latihannya Pak ya. Siap? Prepaton Pro. Prepaton Pro. Sejak awal. Oke, boleh disuting Pak. Itu baru latihan. Oke, sekarang yang sebenarnya ya. Oke, mari berdiri Bu. Mari berdiri. Kita lakukan dengan semangat ya. Kita lakukan dengan semangat. Oke, siap. Prepaton Pro. Prepaton Pro. Paten sejak awal. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Silakan. Oke, kalau melihat waktu ya, kita sudah tepat pukul 10. Acara Agrital akan segera kita mulai. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Syahrijal. Silakan. Terima kasih Kang Dadan. Oke. Apa kabar Bu Sirli? Apa kabar Bapak petani jagoan kita, Pak Marnawi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aduh. Gimana perjalanan ke sini? Cek. Oke. Maaf ada gangguan teknis. Ada gangguan teknis kan? Ya. Ya Kang Rizal. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin acaranya tadi ada perubahan sedikit ya Ibu, Bapak. Harusnya tadi kita sudah ada mungkin kata sambutan dari pihak setempat, kemudian ada seremoni, cuma kita tukar karena AgriTalk ini live di Facebook dan YouTube-nya FMC. Jadi bapak-bapak yang di sini itu bersama dengan ratusan petani lainnya juga yang sedang nonton acara ini. Seperti itu. Jadi makanya kita tidak bisa mundur dari jam yang sekarang gitu. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu juga di dalam AgriTalk selama kurang lebih 1 jam gitu. Nanti ada tanya jawab, juga ada kuis. Bapak Ibu bisa kesempatan dapat hadiah lagi. Kurang lebih begitu ya Kang Rizal? Betul. Jadi kita ditonton seluruh Indonesia ya Bu Siti? Iya betul. Kira-kira 600-an petani yang nonton. 600 petani dari Indramayu ya. Dari Indramayu, Luar live dari biasa. Indramayu. Oke, siap. Kita akan mulai ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai dengan kamera yang syuting di depan ini. Terima kasih.
Halo, selamat pagi Bapak Ibu Sobat Jempolan dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara Agri Talks, persembahan dari FMC Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat konsepnya hari ini juga cukup berbeda. Kita mungkin mirip-mirip dengan waktu Agri Talk kita waktu di Nganjuk. Jadi kita live langsung dari lahan. Nah, lahannya sekarang ada di mana? Ada di Indramayu, Bapak Ibu. Saya sekarang berada di Desa Drunten Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Indramayu, Jawa Barat. Di sini sebenarnya Agri Talk bersamaan dengan acara launchingnya Prevaton Pro. Nah, saya juga ditemani dengan narasumber yang mungkin sudah terlihat sekarang. Ada Kang Rizal, TC dari Jawa Barat. Apa kabar Kang? Baik, Baik. Bu Shirley, sangat semangat sekali. Semangat sekali. Dan ada juga guest star kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di posternya di Facebook gitu, mungkin lihat siapa sih guest starnya. Nah, ini salah satunya nih, petani dari Indramayu. Saya mau Bapak mungkin bisa perkenalan sedikit aja Pak, jangan panjang-panjang Pak. Nanti ada sesinya Bapak sendiri dengan Pak Marnawi. Iya, Pak Marnawi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Oke, ya. Maaf ada kesalahan teknis. Oke. Sebentar ya, oke sudah ada. Ya, jadi untuk pagi hari ini temanya apa nih Bapak Ibu dari Indramayu? Dengan adanya petani yang akan juga sharing dengan kita. Jadi kalau acaranya Agri Talks tidak hanya expert akademisi dari universitas yang ada di Indonesia, jadi ahli-ahli pertanian, tidak hanya mereka, tetapi juga para petani-petani yang memang sudah sangat ahli ya. Pasti Bapak Ibu petani yang sedang menonton juga sudah sangat ahli karena sudah menggeluti bertani ini sudah belasan tahun, mungkin banyak yang sudah puluhan tahun. Nah, jadi yang kita mau bawakan hari ini adalah mengungkap rahasianya petani-petani sukses. Nah, salah satunya Pak Marnawi ini. Bagaimana solusi terbaik untuk penggerek batang padi. Seperti itu. Oke, jadi sebelum kita lebih jauh lagi mengenai mengungkap tentang rahasia sukses salah satunya dari Pak Marnawi, juga bagaimana solusinya dari FMC, kita mau saksikan dulu sebentar, ada video lahan di Indramayu di tempatnya launching Prevaton Pro ini yang akan dibawakan oleh Kang Maman selaku FC dari FMC Indonesia. Kita saksikan liputannya bersama-sama. Halo, perkenalkan, nama saya Maman Nurmansyah. Saya sebagai petugas FMC Jawa Barat. Sekarang kita berada di lokasi Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Sekarang kita berada di lokasi launching Prevaton Pro, di mana di sini saya akan menunjukkan hasil perbandingan antara perlakuan yang Prevaton Pro dengan yang tidak menggunakan Prevaton Pro. Di sini kami memiliki lahan yang tanpa perlakuan Prevaton Pro. Coba bisa diamati pertumbuhannya dan diamati masalah yang ada di lahan sini. Di sini terlihat bahwa lahan yang tanpa aplikasi Prevaton Pro terkena serangan penggerek batang lebih tinggi. Bapak Ibu bisa lihat dari tanda-tanda yang ada di lahan tanpa aplikasi Prevaton Pro ini. Bisa kita bersama lihat gejala serangan penggerek batang pada padi tersebut terlihat dari daunnya yang berlubang dan berwarna kecoklatan dan juga pertumbuhannya yang terganggu. Bapak Ibu bisa bayangkan dengan kondisi padi seperti ini, hasil panennya akan seperti apa. Lahan ini telah menggunakan aplikasi Prevaton Pro. Aplikasi Prevaton Pro di umur 14 hari setelah tanam dan 21 hari setelah tanam dengan dosis 200 ml per hektar.
Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Bapak Ibu bisa kita lihat hasilnya, serangan penggerek batang jauh lebih rendah. Karena dengan sifat tanam minar akan memberikan perlindungan terhadap penggerek batang padi. Dengan cara kerja yang unik yaitu sistemik, racun kontak, lambung dan saraf, sundep teratasi dan beluk dapat dicegah. Dengan aplikasi Prepaton Pro, pertumbuhan tanaman lebih baik dilihat dari daunnya hijau dan tanamannya lebih sehat, sehingga akan menghasilkan panen yang melimpah. Dengan pemakaian Pro dari FMC, padi tumbuh dengan lebih subur dan tanaman terlihat lebih sehat secara keseluruhan. Pro membantu petani melindungi padinya dari sundep agar terhindar dari gagal tanam. Pro membantu petani mencegah beluk agar terhindar dari gagal panen. Dan sekarang, inilah anakan dari lahan tanpa aplikasi Pro. Dan inilah tanaman dengan anakan dari lahan yang telah diberikan perlakuan dengan Pro. Perbedaannya cukup jelas, bukan? Dari hasil aplikasi di lahan, kita dapat simpulkan 3 manfaat dari aplikasi Prepaton Pro. Yang pertama, paten, inovasi teruji dan formulasi terbaik untuk penggerek batang padi. Yang kedua, Eco Pro, cukup 200 ml per hektar, melindungi tanaman sampai panen. Yang ketiga, label hijau, tidak membahayakan musuh alami. Terima kasih telah menonton video perbandingan Prepaton Pro. Semoga video ini bermanfaat bagi petani seluruh Indonesia. Sekarang kita kembali ke AgriTalk. Silakan Bu Sri. Tahu baju bukanya Rio jam ya. Ability. Oke, terima kasih banyak Kang Maman. Tadi Bapak Ibu semua sudah lihat liputan lahan pemakaian dengan Prepaton Pro dan tanpa Prepaton Pro. Nah, itu lahannya sebenarnya ada di sebelah saya di tempat launchingnya Prepaton Pro di Indramayu saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol Kang Rizal dan Pak Marnawi, saya mau sapa dulu nih teman-teman kita yang lagi nobar, Kang Rizal. Jadi kita ada sekitar 600 mungkin petani yang ikut nobar dengan kita seluruh Indonesia, di luar dari yang sekitar 100 petani yang hari ini ada di Indramayu juga. Jadi boleh minta tolong tim boleh kita diperlihatkan. Nah, selamat pagi, selamat siang semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, boleh dibuka kameranya biar kita sama-sama lihat. Terima kasih banyak teman-teman tim FMC yang sudah juga membantu di masing-masing wilayah di region mereka masing-masing bersama sekitar mungkin sekitar 20 petani yang bersama dengan mereka. Terima kasih banyak tim FMC yang sudah juga membantu di masing-masing wilayah di region. Dan kita akan juga menyapa teman-teman ataupun teman-teman FMC yang ada di sini dan juga Bapak Ibu petani yang ada di lahan. Bapak Ibu sehat semua ya. Terima kasih sudah ikut tadi ada field trip ya Bapak Ibu semua ya. Terus juga sudah ke tenda BVC, juga sudah diberitahukan produk knowledge tentang Prepaton Pro, benefitnya seperti apa, cara aplikasinya. Kemudian bergeser juga Bapak Ibu, terima kasih sudah banyak yang membeli produk-produk FMC. Kemudian juga yang sudah mengikuti sosialisasi mengenai priority reward ya, yaitu adalah salah satu aplikasi dari FMC Indonesia. Oke, nah kita kembali ke narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi Kang Rizal sama Pak Marnawi nih. Nah, sekarang mungkin kita mulai dari Pak Marnawi dulu Bapak Ibu nih. Pak Marnawi boleh dong cerita sedikit nih Pak Marnawi, mungkin di sini ada rekan-rekan yang sudah kenal Bapak gitu ya Pak ya kalau di sini, tapi mungkin untuk yang di seluruh Indonesia nih Pak belum kenal, Pak Marnawi boleh cerita Bapak dari mana asalnya, terus mungkin selama ini bertani sudah berapa tahun, lahan Bapak mungkin saat ini yang Bapak kelola luasannya berapa, boleh silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Marnawi, berasal dari Desa Taman Sari, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Sejak menjadi petani, saya itu sekitaran 11 tahun atau 12 tahun dah. Sudah lama mengenal produk Prepaton waktu itu, kalau nggak salah dari Dupont, Prepaton 50 SC kalau nggak salah. Saya sudah suka, terlanjur cinta sama Prepaton. Waduh. Apalagi sekarang. Ya. Makasih Bapak. Nah, berarti selama 12 tahun nih Bapak bertani ya Pak ya. Mungkin sebelumnya dari keluarga juga ya Pak, turun temurun bertani gitu ya Pak. Nah, berarti sudah mengalami suka duka bertani Pak, gitu ya. Mungkin dulu juga ada mencoba beberapa produk dan lain sebagainya ya Pak ya, sampai akhirnya sekarang kita ketemu nih di Prevaton Pro gitu. Boleh diceritain dari sukanya dulu deh Pak, bertani selama 12 tahun nih. Gimana Pak? Mungkin secara buat Bapak sendiri, juga buat keluarga ya Pak, pengaruhnya ya. Silakan Pak. Sukanya jadi petani itu apa ya? Nggak ada yang ngatur, bebas. Nah itu waktu 11 tahun sebelum saya make Prepaton, saya juga pernah coba dengan produk tetangga. Ya produk lain lah. Ya itu masalah sundep, apalagi beluk, itu sangat signifikan lah. Kalau saya sudah kenal, walaupun penerbangannya itu sangat banyak, kupu sangat banyak itu, kalau pakai Prepaton Pro itu, walaupun disundep maupun dibeluk, itu sekitaran 50% ke bawah. Oke, berarti mungkin kalau saya ceritakan sedikit, sukanya adalah usahanya punya Bapak sendiri, ngelola sendiri ya Pak ya. Ya, betul. Hasil panennya kalau lagi bagus, sukanya apa Pak? Ya. Kalau hasil panen lagi bagus nih Pak. Ya sukanya ya wujud syukur, alhamdulillah. Dah buat anak saya, dah buat keluarga saya, buat keluarga, kayak gitu, betul. ya. Betul Pak. Nah, sukanya itu tentu saja harus didukung dengan solusi produk yang tepat ya Pak ya. Ya, betul ya Pak betul, ya. ya. Pengelolaan yang tepat. Nah, tapi tadi Bapak udah keburu nyinggung bahwa ada dukanya nih ya Pak ya. Bahwa ketika ternyata ada serangan hama, penggerek gitu ya Pak ya. Ternyata itu cukup berdampak nih buat lahan Bapak Betul, gitu betul. ya. Nah, salah satunya berarti tadi Bapak bilang penggerek batang gitu ya. Ya betul. Ada yang pernah sampai wah ini udah parah nih serangannya gitu, pernah kejadian nggak Pak? Waktu itu ya kalau parah sih enggak sih, ya itu kan sekarang juga kan dari persemaian juga itu kan saya pakai buat aplikasi Prepaton Pro itu. Dan misalnya umur persemaian 7 hari itu saya mau ngorea, mau ditabur itu pakai target granul itu Bu. Dan umur 15 persemaian 15 hari itu saya aplikasi Prepaton Pro sekarang itu. Oke. Ya. Dengan itu hasilnya hama terkendali gitu ya Pak ya. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Nah, Kang Rizal, ini tadi masih singkat cerita aja sebetulnya ya Kang ya dari Pak Marnawi. Jadi sudah memang mengenal Prevaton dari Prevaton yang 50 SC gitu ya dan sudah merasakan hasilnya. Tapi sebagai Kang Rizal yang biasa sudah ketemu dengan banyak petani gitu, terutama di Jawa Barat, sebenarnya yang tepat positioning Prevaton Pro nih, Kang, baiknya seperti apa nih? Gitu, karena mungkin ada perlakuan petani ya sesuai dengan kondisi lahan masing-masing. Gimana Kang? Terima kasih.
Ya. Maaf, Bu Sirli. Aduh, masih aja ada kendala teknis ya. Oke, pertanyaannya barusan itu adalah sebetulnya Prepaton Pro ini kapan yang paling bagus? Kembali lagi Bapak Ibu, kalau ditanya kapan yang paling bagus, itu ada di usia 14 hari setelah tanam dan 21 hari setelah tanam. Jadi jaraknya itu cukup 1 minggu. Kenapa kita harus pakai di awal? Kembali lagi Ibu, Bapak, Bu Sirli, sedia payung sebelum hujan. Fase-fase preventif atau pencegahan itu lebih baik daripada menanggulangi. Sedikit gambaran Bapak. Misalkan Bapak-bapak di sini banyak yang merokok. Bapak pasti punya korek ya Pak ya? Punya. Kalau saya nyalakan korek, terus Bapak tiup, apinya mati nggak Pak? Mati. Kalau saya punya rumah, amin besar, kemudian saya bakar, kemudian kebakaran, Bapak-bapak tiup, mati nggak Pak? Enggak, tetap butuh bantuan, ada damkar, ada ini. Jadi intinya adalah ketika kita ada di fase pencegahan atau preventif, itu lebih baik kita menanggulangi daripada nanti di fase generatif atau di fase yang sudah besar beluknya tidak terkendali. Karena apabila di fase sundep tidak terkendali, potensi kehilangan produktivitas Bapak di fase generatif atau di fase mau panen itu akan lebih tinggi. Nah, jadi kembali lagi, preventif dari kami itu ada di 14 dan 21 hari setelah tanam. Sebetulnya konsepnya seperti itu Bu Sirli. Jadi kita itu pengen menjaga sedari awal agar satu, karena padi berbeda dengan manusia. Kalau manusia bunting dulu baru anakan. Kalau padi apa Pak? Anak dulu baru bunting. Jadi istilahnya di padi banyak anak banyak rezeki. Itu yang ada di padi. Nah itu yang kita jaga dari sundep di fase pencegahan atau di fase preventif. Seperti itu mungkin Bu Sirli. Oke, jelas sekali Kang Rizal, terima kasih. Jadi mungkin tadi menegaskan ya tadi yang Pak Marnawi bilang itu tadi, bahwa memang penggunaan anjuran dari FMC seperti tadi ya, karena yang kita harapkan adalah pencegahan ya, begitu ya Kang Rizalnya. Nah, kalau Pak Marnawi setelah menggunakan, kenal nih awalnya dengan Prevaton SC, kemudian launching lah si Prevaton Pro, apalagi hari ini juga masih dalam rangkaian launching ya Pak Marnawi ya. Nah mungkin sebelumnya berarti sudah ketemu sama petugas FMC, melihat demonya, sampai akhirnya menggunakan begitu ya Pak Marnawi ya. Apa yang Pak Marnawi lihat gitu mungkin di lahan Pak Marnawi gitu, yang Pak Marnawi rasakan perbedaannya nih Pak ketika setelah memakai si Prevaton Pro ini gitu. Silakan Pak. Kita ini kerjasama yang baik ya. Gimana itu ya? Perbedaannya itu ya? Perbedaan Pak, setelah Bapak mungkin ada demo dulu nih awalnya kan, Bapak ikut launching, waktu itu kayaknya Bapak sempat hadir juga. Ya. Sampai akhirnya Bapak sendiri menggunakan, ya kan Pak ya. Nah, apa yang Bapak rasakan? Ya perbedaannya itu kalau pakai Prepaton Pro, kebetulan itu waktu launching juga saya hadir di Kerawang. Dan juga itu waktu udah launching Prepaton Pro itu saya di demo di lahan saya. Ya perbedaannya sangat signifikan. Anakan juga ya tambah banyak, daunnya juga hijau, agak lebar. Ya itu melindungi, sangat melindungi dari serangan sundep dan beluk.
kayak gitu. Jadi dari tanamannya sudah terlihat ya Pak, terjaga seperti itu dan terjaga sampai panen ya Pak ya. Oke, betul. Nah jadi seperti ini kan kebiasaan di awal dengan mengontrol di awal itu berarti kehilangan hasil di akhir ketika panen lebih kecil ya Pak ya. Jadi kita mencegah dari awal tadi gitu. Nah kalau melihat ini Kang Rizal, berarti cara kerjanya si Prevaton Pro dengan bahan aktifnya itu seperti apa Kang Rizal? Baik, kalau kita berbicara bahan aktif Prevaton Pro, ini adalah Chlorantraniliprol 200 SC. Kemudian kalau misalkan kita berbicaranya cara kerja di pestisida itu betul tadi sebetulnya sudah agak disebut nih sama Pak Marnawi itu. Ada yang translaminar, ada yang sistemik, ada yang kotak. Cara kerja dari Prevaton Pro ini itu adalah bersifat translaminar yang akan mengganggu dari hidupnya si hama penggerek batang. Nah, apa sih translaminar itu? Translaminar itu seperti sistemik lokal. Apa sistemik lokal? Ketika bapak-bapak semprot di tanaman padi, pengaplikasian Prevaton Pro di tanaman padi, dia akan ada di daun dan dia akan tembus ke dalam bawah daun. Itu sebenarnya yang membedakan. Jadi kalau misalkan kita berbicara kontak, biasanya padi itu tanaman padi harus basah semua. Jadi seperti kayak yang dimandikan, ada dari atas, ada dari bawah. Yang terjadi apa Pak? Penggunaan tangkinya dalam 1 hektar bisa lebih besar. Kalau misalkan lebih besar, otomatis penggunaan pestisidanya akan lebih tinggi. Nah, inilah yang membedakan translaminar kita, sistemik lokal, dia akan tembus ke dalam jaringan daun dan dia akan di bawah. Jadi kondisinya dia akan mematikan atau mengendalikan si penggerek batang yang sebetulnya yang dipermasalahkan itu dari awal, karena dari telur, dari ulat, kemudian berubah lagi jadi kepompong, kemudian berubah lagi jadi kupu atau jadi kelaper. Jadi yang banyak merusaknya itu ada di posisi larva. Nah inilah yang kita fungsinya ada translaminar tuh, sistemik lokal. Seperti itu Bu Sirli. Iya, nuhun Kang, berarti tadi dari siklusnya si penggerek batang itu ya Kang yang harus diperhatikan ya. Betul siklusnya, karena siklusnya itu benar-benar pendek banget. Satu musim padi itu bisa 2 kali bertelur. Satu klaper yang betina bisa bertelur 200. Kalau misalkan dia hidupnya 2 kali, dari 200 jadi 400. Sedangkan bapak-bapak, satu kupu-kupu betina itu bisa merusak atau membuat kehilangan gabah bapak-bapak kurang lebih 18 sampai 20 kilo. Satu kupu. Kalau misalkan ada 100 kupu, 2 ton Pak hilangnya. Harga berapa sekarang? Kita sebut 5.000. Dari 2 ton dikali 5.000, bapak-bapak kehilangan uang 10 juta. Itulah pentingnya mungkin Bu Sirli. Jadi jelas ya bapak-bapak ibu-ibu di sini ya. Jadi tadi yang digambarkan oleh Kang Rizal itu tidak hanya pengendalian yang kita lihat cuma istilahnya kasat mata aja ya, tetapi ternyata setelah dihitung-hitung gitu ya Kang ya, kerugian yang harus kita terima kalau kita tidak ada pencegahan di awal ya. Seperti itu ya Kang ya. Betul ya Pak Marnawi ya. Nah, jadi mungkin Pak Marnawi tadi kalau saya simpulkan dari yang Bapak cerita, berarti Bapak sudah mulai mengontrol itu dari awal, mulai jadi persemaian. Betul ya Pak ya? Ya, dari persemaian kemudian sampai melihat nih apa ada serangan atau tidak gitu ya Pak ya, dan mencegah kehilangan hasil panen. Ya Pak ya, seperti itu. Oke. Nah, Pak, mungkin ada rekan-rekan Pak Marnawi nih yang belum kenal nih Prevaton Pro nih Pak. Gitu. Jadi boleh nggak Pak, Bapak sembari mengajak nih rekan-rekan Bapak nih, mumpung kita live ditonton banyak, ditonton banyak rekan-rekan petani lainnya, mengajak mereka untuk coba Prevaton Pro karena hasilnya yang sudah Bapak rasakan gitu. Silakan Pak. Ya, buat saudara-saudaraku
se-wilayah Indramayu atau se-Indonesia buat petani-petani kita untuk mencegah sundep dan beluk itu sebenarnya itu sedini mungkin dari awal, benar kata Kang Rizal itu. Buat Prephaton Pro sangat memuaskan, bener saya sudah coba dari dulu itu yang namanya Prephaton waktu dari Dupont sampai sekarang itu bener sangat memuaskan. Yo kita buat petani dicoba buat memaksimalkan hasil panen gitu aja Bu. Terima kasih banyak Pak Marnawi. Terakhir banget nih Pak, sebelum kita geser ke segmen berikutnya dengan narasumber berikutnya, satu kata Pak buat Prephaton Pro. Sambil lihat ke kamera Pak. Ya seperti logonya itu, paten sejak awal. Terima kasih banyak Pak Marnawi, Kang Rizal. Baik Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke segmen berikutnya dan ada kuis untuk Bapak Ibu yang offline setelah yang satu ini. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Karina. Hari ini saya akan membawakan kuis live bersama penonton offline yang berada di Gabus Wetan Indramayu. Saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Wah, senang sekali, ramai sekali. Jadi saya punya satu hadiah topi untuk Bapak Ibu yang berhasil menjawab pertanyaan dari saya. Jadi pertanyaan pertama dari saya adalah untuk Prephaton Pro digunakan untuk menyerang hama apa? Tunggu dulu dong Bapak Ibu, satu-satu saya tunjuk. Boleh Bapak? Mohon maaf ya Pak, saya pilih yang di belakang. Silakan Pak, boleh berdiri Pak, perkenalkan namanya ya Pak. Silakan Bapak. Tes. Prephaton Pro, produk FMC, produk terbaru FMC launching hari ini, bagus sekali untuk mengatasi sundep dan beluk. Oke, jawabannya betul. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak hadiahnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Shirley.
Oke, seru sekali tadi Mbak Karin dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Indramayu di Gabus Wetan. Nanti kita ada kuis lagi Bapak Ibu, jadi siap-siap masih ada kuis lagi. Nah sekarang saya sudah ganti nih pembicaranya pada siang hari ini. Kalau saya boleh perkenalkan, tadi ada Kang Rizal sama Pak Manawi, sekarang ada Mbak Desi Sagita, brand eksekutif dari FMC Indonesia, juga Pak Samsudin. Ya. Nah untuk Pak Samsudin nanti Bapak saya minta tolong perkenalkan ya Pak ya. Profil Bapak seperti itu, terus karena kita udah ngobrol sebelumnya, Pak Samsudin memang dari daerah sekitar sini ya Pak ya, dari tempat kita live di sini. Nah, jadi kalau di sesi ini apa sih bedanya gitu ya? Nah, di sesi ini mungkin kita akan lebih mengulik lagi nanti dari Mbak Desi mengenai produk knowledge dari Prevaton Pro seperti itu. Nah, saya mau langsung aja ke Pak Samsudin dulu. Monggo Pak, boleh diperkenalkan Bapak dari mana? Gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini udah pada tahu semua, rekan-rekan Bapak semua kalau di sini. Cuma yang nonton yang se-Indonesia belum tahu nih Pak. Terus lama bertani Bapak sudah berapa lama gitu. Monggo Pak. Terima kasih. Maaf nih agak terganggu suaranya ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Terdengar jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pendukungnya banyak Pak. Nama saya Pak Samsudin, petani lokal sini ya, dari Desa Druten Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ya. Saya jadi petani itu sebenarnya udah lama, tapi waktu itu masih ikut sama orang tua gitu belajar. Tapi yang efektif, yang udah mandiri itu sekitar 12 tahun yang lalu. Sudah 12 tahun Pak. Nah mirip-mirip sama Pak Manawi tadi ya Pak, jadi turun-temurun dari keluarga, dari bapak ibunya dulu, terus kurang lebih juga udah belasan tahun nih Pak gitu. Nah sukanya dulu deh Pak, tetap ya kita kalau ketemu petani pengen tahu nih, karena bertani selama ini capek ya Pak kerja gitu, terus mungkin banyak tantangannya juga, tapi kan pasti ada sukanya gitu. Gimana Pak? Menurut saya ya, sukanya saya jadi petani itu merasa bangga, merasa bersyukurnya tuh seolah-olah ada sebagian ibadah, karena kata pemerintah itu katanya pahlawan pangan gitu. Betul Pak. Yang kedua sukanya itu alhamdulillah saya bisa menafkahi keluarga dan bisa menyekolahkan anak yang agak lebih tinggi gitu. Bukannya membanggakan diri ya. Iya, iya. Tapi itu kebanggaan aja. Orang tua ya Pak. Anak-anak sudah ada yang perguruan tinggi Pak? Alhamdulillah. Yang pertama udah lulus S1, yang kedua lagi semester 4. Alhamdulillah, berarti memang itu hasil kerja keras ya Pak, dan juga didukung dengan cara mengelola bertani yang benar gitu ya Pak ya, supaya hasil panennya juga bagus. Oke. Nah, selain sukanya, dukanya apa Pak? Wah. Kalau dukanya ya sering gagal panen, pernah 2 kali gagal panen karena kurang air gitu. Terus yang sekarang dialami itu lagi duka sebenarnya petani itu, yaitu sama penggerek, yaitu tikus. Jadi kekurangan air iya gitu ya Pak ya. Iya. Terus ada tikus juga, mungkin belakangan ini lagi banyak tikus, sama si penggerek tadi. Ya penggerek batang juga. Penggerek batang juga. Suka sulit mengatasinya tuh. Tapi setelah ada Prevaton Pro yang lebih bagus, tingkatkan gitu, alhamdulillah ya teratasi penggereknya itu Pak. Nah, oke, berarti kenal si Prevaton buat penggerek dari kapan Pak? Kalau Prevaton kenal dari dulu ya, Prevaton yang 50 SC itu. Tapi kalau Prevaton Pro itu kenalnya dari musim yang lalu, dikenalin sama petugas dan di lahan saya di uji coba gitu ya. Alhamdulillah hasilnya tuh sangat signifikan. Puas nggak Pak pakai Prevaton? Puas, karena di beluknya itu, karena Pak waktu itu saya pakai juga di akhir, yaitu di umur 28 hari itu beluknya berkurang sampai 2%. Oke. Kalau yang lain mah di atas 5%, ini mah di bawah 5% lah. Oke. Beluknya tuh. Ada. Ya, jadi menekan jauh sekali ya Pak serangan di beluknya itu gitu. Nah, berarti memang kalau dari launching kita November ya Mbak Desi ya, kita launching Prevaton Pro kurang lebih di November tahun lalu 2023. Bapak diperkenalkan nih di musim kemarin ya Pak ya.
sudah di demo dan juga sudah menggunakan sendiri gitu. Nah, hasilnya memuaskan buat Bapak gitu ya. Nah, terus menurut Bapak ini nih, Mbak, maaf, ada perselisihan waktu itu di di ubinan gitu ya. Antara yang pakai Prephaton Pro dengan enggak tuh selisih 2 on per ubin itu. Kalau nggak salah 2,5 meter, 2,5 meter itu ya. Ya, hasilnya selisihnya sampai 2 on. 2 ons. Nah, itu juga sebenarnya yang Prephaton jaga ya Mbak Desi ya. Jadi dari pencegahan di awal itu ya yang kita kejar hasil akhirnya ya gitu ya, yang supaya tidak kehilangan hasil tadi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, baiknya penggunaan Prephaton itu memang dari sejak kapan gitu loh Pak penggunaannya? Menurut saya penggunaannya tuh dari sejak awal ya, pencegahan. Karena apa? Umpamanya kita samakan dengan kita kena sariawan, kita kasih makan yang enak tuh nggak mau. Padi pun sama, kalau udah keserang sundep yang parah, diobatin apapun ya susah. Makanya ya dari awal, yaitu dari umur 14 hari udah di Prephaton Pro gitu. Oke, nah dari cerita tadi Bapak udah pakai Prephaton 50 dulu gitu ya Bapak Ibu, tadi Bapaknya cerita, terus sampai akhirnya mencoba yang tadi ubinan dulu tuh ya kan Pak untuk Prephaton Pro. Nah, menurut Bapak di Prephaton Pro ini yang signifikan gitu ya yang Bapak rasakan nih dari mungkin penggunaan secara dosis dan lain sebagainya yang Bapak rasakan, nah ini nih Prephaton Pro nih gitu, menangnya di sini nih gitu. Ada nggak tuh Pak? Ya ada itu. Ya Prephaton itu beda ya dengan yang lain, yang produk yang lain yang golongannya sama gitu. Yaitu lebih cepat mengatasi penggerek dan bisa memproduktifkan anakan gitu. Secara dosis pemakaian gitu ya Pak, ya, lebih ekonomis? Lebih irit dan lebih irit. ekonomis. Nah, berarti Bapak tadi bilang dengan Prephaton Pro lebih irit ya seperti dan ekonomis. Oke. Nah, sekarang ke Mbak Desi nih Mbak Desi. Jadi sebenarnya sih kita nggak perlu panjang-panjang materi karena bapak-bapak petani ini sudah menjelaskan dengan detail ya bagaimana penggunaan dan juga sudah mengikuti aturan yang kita juga ini ya panduan dari FMC sendiri. Mbak Desi sendiri boleh menjelaskan lebih lanjut nggak nih Mbak Desi tentang mungkin cara kerja Prephaton dan lain sebagainya, silakan. Ya. Selamat siang Bapak-Bapak semua, terima kasih Pak Samsudin ini sudah menjelaskan panjang lebar ya pengalamannya beliau mengenai Prephaton Pro. Prephaton Pro itu memang kita baru launching tahun lalu ya, ini adalah terbarukannya Prephaton. Bapak-bapak mungkin dulu sebelumnya sudah mengenal ya, apalagi Pak Samsudin ya sudah mengenal merek Prephaton tuh udah nggak asing gitu ya, karena memang sebetulnya Prephaton sendiri itu sudah 15 tahun Pak. Ya, sudah 15 tahun dari awal 2008 launching. Jadi Bayrinaxipir ini sudah kita luncurkan dari tahun 2008. Nah, kemudian akhirnya di tahun ini di 2023 tahun ini di Indramayu kita luncurkan Prephaton Pro dengan terbarukan 200 SC. Jadi yang sebelumnya 50 SC, yang sekarang adalah 200 SC. Jadi ini adalah inovasi yang sudah teruji ya, paten 15 tahun dan udah dipakai oleh ribuan mungkin puluhan ribu petani mungkin ya di seluruh Indonesia yang menggunakan Prephaton ini, dan itu sudah teruji untuk mengatasi tadi sundep sama beluk ya untuk penggerek batang padi. Nah, kemudian Prephaton Pro ini juga yang kita tadi disebut sudah sama Pak Marnawi ya, lebih irit, lebih ekonomis. Kita sebut Eco Pro. Oh, Pak Samsudin maaf. Pak Samsudin menyebutkan lebih irit, lebih ekonomis. Jadi karena ini cukup 200 mili per hektar aja gitu ya. Jadi Bapak-bapak betul 2 botol untuk 1 hektar. Dan itu udah hasilnya paten dan apalagi diaplikasikannya sejak awal untuk pencegahan. Dan yang terakhir adalah label hijau gitu ya. Jadi pertama tadi paten ya, inovasi sudah teruji, kita punya formula yang sama. Jadi kalau kita sebut formulanya sebetulnya sama dengan Prephaton. Hanya saja ini 200 SC gitu ya. Dan kita bisa melindungi dari sundep dan beluk. Terus kemudian Eco Pro tadi ya. Eco Pro ini tadi yang sudah disebut sama Pak Samsudin, irit. Tadi bapak-bapak udah pada beli ya, 2 botol ya, minimal 2 botol untuk 1 hektar. Ya, jadi itu nanti dipakai di umur 14 dan juga di umur 21. Lebih produktif karena dia akan melindungi potensi hasil panen. Tadi Kang Rizal sebelumnya mungkin sudah menyampaikan, kalau sundep
masih bisa kita atasi gitu ya. Mungkin dengan kita atasi, tapi kalau udah belum, udah nggak bisa kita diatasi lagi. Jadi seawal mungkin bapak-bapak untuk dapat melindungi ya, bapak ibu melindungi lagi di penggerek batang di awal. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting nih, label hijau. Tadi mungkin di sini ibu-ibu sempat ada yang nanya juga, ini mati nggak kebelut gitu ya? Enggak, aman, insya Allah. Ini karena label hijau, kita adalah produk-produk FMC rata-rata sudah label hijau, yang mana kita betul-betul tidak aman. Amannya itu tidak hanya untuk kita sebagai pengguna, tapi aman juga untuk musuh-musuh alami. Seperti tadi misalnya mungkin ada belut, ada cacing, itu nggak akan mati gitu ya. Ini hanya akan menyerang kepada penggerek batangnya saja. Itu yang kita sebut namanya label hijau. Bapak-bapak mungkin nanti bisa sambil dicek di produk-produk kita ya. Tidak hanya Prevaton ya, ada banyak produk-produk lain juga label hijau. Nah, FMC kedepannya akan selalu memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk petani, mungkin untuk pertanian Indonesia seperti itu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Desi. Jadi cerita dari yang pertama segmen 1 dari Pak Marnawi, kemudian Pak Samsudin, itu memang sudah membuktikan ya bahwa Prevaton Pro ini paten sejak awal ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang terbarukan dari Prevaton 50SC gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum menggunakan bisa nih, mumpung kita lagi ada di lokasi launching, banyak tim FMC, silakan ditanya langsung dan melihat ke lahan juga di sini ya. Bapak Ibu yang ada di Indramayu bisa lihat di lahan bagaimana perbedaan menggunakan Prevaton Pro dan tanpa Prevaton Pro gitu. Nah, Pak Samsudin, setelah penggunaan Prevaton Pro nih ya Pak ya, Bapak sudah lihat hasilnya sendiri gitu, kepuasannya Bapak gitu, boleh di rate nggak Pak? 1 sampai 10, 10 paling puas nih pakai Prevaton Pro, berapa Pak angkanya? 9. 9, oke, berarti Kalau 10 itu kesempurnaan ya Bu. Kesempurnaan tetap milik yang di atas. Ya. Betul. Karena memang Prevaton Pro mengendalikan ya Pak, tadi Bapak bilang mungkin masih ada tapi sangat rendah sekali ya Pak dengan perbandingan yang ubinan tadi Bapak cerita ya. Nah, mungkin ada yang mau diceritakan lagi nggak Pak, cerita sukses Bapak bersama Prevaton Pro, ada yang mau diceritakan lagi Pak? Kalau pengalaman saya itu memakai Prevaton Pro itu anakannya lebih produktif dan sangat efektif, sangat cepat mengatasi penggerek Mbak. Anakan, berarti ini sama dengan yang ini Mbak Desi di awal ada dari Kang Maman ya tadi yang memperlihatkan juga anakannya. Nah, berarti gimana Mbak Desi kaitannya misalkan dengan menjaga ya dari awal ke anakan, boleh sedikit dijelaskan Mbak? Ya, jadi Prevaton Pro itu tadi yang sudah juga mungkin disampaikan ya, anakan itu adalah hal yang paling penting gitu ya untuk bisa kita jaga, karena itu adalah tanda nanti akan keberhasilan sampai ke panen gitu. Kalau anakannya sudah kita jaga, anakannya sudah kita lindungi gitu ya, nggak akan bermasalah. Insya Allah kedepannya di fase generatif, di selanjutnya pada saat panen itu kita sukses gitu. Jadi ini adalah masa-masa emas gitu ya. Kalau mungkin kalau kita bisa bilang, kalau anak-anak mungkin ibu-ibu yang mengerti ya, ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak mengerti nih. Biasanya anak-anak itu di umur 1000 hari pertama. 1000 hari pertama atau 2 tahun di awal itu adalah masa-masa emas yang paling penting untuk kita jaga, baik itu nutrisinya, makanannya, karena itu juga udah ada di ini ya, kita biasanya ada dikasih ASI misalnya gitu ya, dikasih makanan pendamping ASI yang baik gitu, karena itu juga masa-masa penting gitu ya untuk pertumbuhan anak itu sendiri. Nah, begitupun dengan padi. Sama, itu masa-masa awal ya, masa-masa awal padi itu terutama menuju masuk ke anakan itu adalah masa-masa penting. Jadi itu adalah waktu-waktu yang sangat penting untuk kritis untuk kita jaga dan lindungi. Oke, terima kasih Mbak Desi. Nah, Pak Samsudin, di akhir segmen kita sekarang nih, karena sayang sekali waktunya tidak panjang Pak Samsudin, karena kita mau ada sesi tanya jawab gitu ya dengan petani-petani lain.
harapan dari Pak Samsudin sendiri nih untuk FMC gitu ya. Mungkin kaitannya juga dengan Prevaton. Silakan Pak. Sini Pak. Monggo di kameranya di sini, boleh dilihat ke sini. Gitu Pak. Harapan saya ke FMC yaitu semoga terus berinovasi dan selalu meningkatkan produksinya supaya membantu para petani sehingga meningkatkan produksinya, hasil produksinya gitu Mbak. Dan berharap ke pemerintah juga yang baru nanti supaya lebih pro ke petani, supaya dapat pupuk subsidinya itu gampang dan sesuai dengan kebutuhan Mbak. Ya, makasih. Amin, amin. Makasih banyak, tepuk tangan buat Pak Samsudin, Bapak Ibu semuanya. Jadi memang Pak, para pahlawan-pahlawan pangan ya Pak ya, bahwa ya kita harus dipenuhi oleh pangan baru kita bisa bekerja, bisa sekolah, begitu ya Pak ya. Jadi memang FMC juga dengan visi misinya ya Mbak untuk membantu para petani di Indonesia. Oke. Mbak Desi, Pak Samsudin, saya akan lanjut ke segmen yang ketiga, tanya jawab. Nanti mungkin rekan-rekan Pak Samsudin yang ada di sini kalau mau bertanya silahkan, mumpung ada expertnya, ada Mbak Desi dan nanti ada Kang Riza lagi bersama dengan kita. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Terima kasih. Oke, sebelum ke selanjutnya ada satu kuis dulu Pak ya. Tadi di situ di Prevaton Pro ada apa namanya Eco Pro. Nah, kalau boleh saya bertanya, ini ada rewardnya Pak. Apa yang dimaksud dengan Eco Pro? Silakan angkat tangan. Iya Pak, silakan. Ekonomis. Pro-nya? Sangat hemat. Oke, gimana Pak? Ya, boleh. Oke, dibetulkan. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadan sudah memandu kuis yang kedua tadi untuk Bapak Ibu yang ada di Indramayu. Nah, kita sekarang mau masuk dulu nih ke sesi tanya jawab, tapi saya mau ngelihat teman-teman yang lagi nobar, boleh ya, teman-teman yang nobar boleh open cam semuanya biar kita bisa lihat satu sama lain, biar rekan-rekan yang ada di Indramayu juga boleh melihat. Ini ada dari seluruh Indonesia, kita lihat sudah banyak titik-titik nobar yang join dengan kita. Halo, selamat siang semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Nah, tadi sudah ada kuis untuk Bapak Ibu yang ada di Indramayu yang sedang launching. Kita mau bikin kuis untuk yang nobar dulu ya Mbak Desi. Nah, saya minta pertanyaannya dari narasumber yang ada di sini deh. Kang Rizal 1, Mbak Desi 1, kuis gitu ya. Kang Rizal dulu 1, silakan Kang. Buat teman-teman yang lagi nobar. Oke, buat teman-teman yang nobar di seluruh Indonesia, kuisnya adalah, pertanyaannya adalah, kapan waktu aplikasi rekomendasi Prevaton Pro pada tanaman padi? Ayo cepat-cepatan, silakan angkat tangan. Nah, yang lagi dadah-dadah itu saya dari sini kurang kelihatan, boleh langsung di highlight aja Mas, di highlight saja. Oke, wah ibu-ibu banyak. Ibu silahkan, yang mau jawab boleh maju ke depan.
Ya, sama di unmute ya, Mas yang ada di sana. Silakan dibantu. Oke, Pak dari mana? NTB. Dari Sumbawa. Nah, tuh Bapak Ibu ini dari Sumbawa nih jauh-jauh. Oke, silakan dijawab, Pak. 14 sama 21 hari. Kang Rizal gimana? Sangat betul. 100, Pak. Nah, terima kasih jawabannya betul. Nanti teman-teman di sana boleh dicatat nama bapaknya ya. Kita bisa kasih merchandise dari FMC. Oke, terima kasih Bapak dari Sumbawa. Gimana Pak? Ekor sapi hadiahnya. Oh, 1 ekor sapi. Iya, ya, amin bisa dapat hadiah itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Satu lagi nih Mbak Desi, boleh satu pertanyaan buat yang nobar? Oke, satu pertanyaan lagi adalah berapa dosis Prevaton Pro untuk 1 hektar? Itu ada yang dada-dada juga tuh. Ya, langsung dipilih saja. Silakan tim. Waduh, nah, lagi di saung kayaknya dengan siapa? Iya. Dari mana? Dari suaranya mungkin di unmute dulu. Nah. Ya Pak, silakan. Udah. Dari mana Pak? Dari NTB. NTB Lombok. lagi. Lombok Tengah. Iya. Dosisnya berapa Pak? 200 mili per 1 tangki. Oh, per 200 mili per 1 tangki, benar nggak Pak? Masih ada kesempatan Pak. 200 mili per hektar. 200 mili per hektar, Mbak Desi gimana Mbak? Oke, selamat Pak, jawabannya tepat. Jawabannya tepat, terima kasih Pak. Jadi ada 2 tadi ya, teman-teman dari Sumbawa dan Lombok. Selamat Pak, terima kasih banyak partisipasinya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu semua yang ada di Indramayu maupun yang di seluruh Indonesia, kita masuk ke sesi tanya jawab gitu. Nah mungkin tadi ada sharing cerita-cerita dari Pak Manarwi, terus kemudian Pak Samsudin. Nah, sekarang mungkin giliran bapak-bapak nih yang ingin bertanya langsung ke Kang Rizal atau Mbak Desi, mungkin ada kendala di lahan seperti apa atau mau bertanya tentang Prevaton juga silakan nih. Mungkin saya buka buat yang di Indramayu dulu, kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum nanti saya lempar ke yang nobar dan mungkin yang di sosial media juga nanti Mbak Karin bisa bantu kalau ada yang bertanya ya. Silakan bapak-bapak di sini, ibu-ibu ada yang mau tanya? Ya, silakan Pak. Pak, dikasih mic-nya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Dartam, kelompok tani Kiselan Koling, Desa Juruntan Kulon, Gabus Wetan. Yang saya pertanyakan, apa perbedaannya Prevaton dulu sama Prevaton sekarang? Itu aja Mas Rizal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dartam. Langsung sebut nama ya, dia langsung. Terima kasih Pak Dartam. Oke, sebelum saya menjawab perbedaan, saya akan menjawab persamaannya. Persamaan Prevaton 50 SC dan Prevaton 200 SC itu adalah sama-sama mempunyai kualitas yang memang kita sudah uji dan mempunyai formulasi terbaik. Makanya persamaannya adalah memang Prevaton 50 SC dan Prevaton 200 SC itu adalah paten sejak awal dengan kekuatan renaksipir yang hanya dimiliki oleh FMC. Itu persamaannya. Yang keduanya, sebetulnya keduanya itu tadi sudah banyak disebut, malahan sudah dijadikan perbedaannya itu. Perbedaannya itu sudah disebutkan.
Sebetulnya yang paling menonjol itu adalah EcoPro, ekonomis produktif. Kenapa ekonomis produktif? Sekarang sebetulnya biasanya kalau saya interaksi dengan petani, saya akan dua arah. Pertanyaan saya, ada yang tahu Prepaton 50 SC dosis rekomendasi dari perusahaan berapa? 750 per hektar. 750 per hektar artinya 3 botol yang besar untuk 1 hektar. Yang 250 mili. Bagaimana dengan Prepaton Pro? Berapa Pak dosis rekomendasi Prepaton Pro untuk 1 hektar? 200 mili per hektar. Artinya dengan keekonomisan yang tadi dibilang Bapak tadi ada yang bilang ekonomis, pokoknya sangat ekonomis. Kita tidak akan berbicara di harga dulu, tapi ngelihat keekonomisan. Kebiasaannya biasanya Bu Sirli, kebiasaannya adalah petani itu akan lebih mudah, Pak, saya menggunakan nyemprot di sawah itu cukup 1 tutup 1 tangki. Betul nggak Pak? Itu lebih mudah. Nah, kalau misalkan kita hitung dengan asumsi 1 hektar itu menggunakan 250 liter sampai 300 liter, kita bagikan ke tangki yang 14 atau 16, maka ketemulah di angka misalkan di 10 sampai 15 tangki per hektar. Itu kalau misalkan kita hitung cukup 1 tutup yang warna oranye, 1 tutup Prepaton Pro itu cukup 1 tangki. Kebiasaan Bapak tadi seperti itu ya, senangnya Bapak. Dan kami dari FMC itu mempermudah Bapak untuk menggunakan, oke, saya akan pakai Prepaton 1 tutup 1 tangki. Atau lebih mudahnya, saya mempunyai 1 bau. Gimana nih menggunakannya? Bapak cukup menggunakan 1 botol setengah, dimasukkan ke ember, dijadikan larutan induk, kemudian dibagi ke berapa tangki sesuai kebutuhan Bapak. Lebih sederhana. Jadi perbedaannya Bapak, kalau hitungan per tangki yang Prepaton hijau itu adalah harus pakai tutup yang luarnya. Ada yang tahu Pak tutup luar berapa mili? 50. Nah, pakainya 50 mili per tangki karena 3 mili per liternya. Tapi dengan adanya Prepaton Pro, dengan balik lagi paten sejak awal, dengan kemampuan yang sudah kita jaga dari awal, cukup pakai 1 tutup yang kuning, yang oranye untuk 1 tangki. Itu paling yang membedakan. Ekonomis nggak Pak? Ekonomis. Bapak irit. Itulah nanti kalau misalkan Bapak bilang ekonomis, bilang irit, pasti akan ujung-ujungnya ke arah duit. Itulah FMC. Kami hadir untuk membantu Bapak-Bapak dengan formulasi terbaik dan yang sudah diuji inovasi yang tidak ada dirubah sedikit pun. Jadi Prepaton 50 SC yang hijau maupun Prepaton 200 SC yang oranye, dua-duanya sama memiliki kemampuan yang sangat baik untuk melindungi padi dari serangan hama penggerek batang. Seperti itu. Ada tambahan dari Bu Desi? Cukup Kang. Cukup. Sudah jelas. Terima kasih Kang Rizal. Jadi tadi penekanannya di irit dan ekonomis tadi ya, begitu ya Kang Rizal. Oke, sudah menjawab ya Pak ya. Terima kasih banyak. Mungkin 1 pertanyaan lagi buat Bapak Ibu yang ada di Indramayu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Boleh ke depan Pak? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akah dari petani Gantar. Kata Kang Rizal, untuk 1
musim itu aplikasikan 2 kali ya, di usia 14 sama usia 21 hari. Yang saya mau tanyakan itu, boleh nggak kita aplikasi 3 kali atau di usia padi 40 hari? Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atah ya, maaf Pak Atah ya. Oke. Pak Akah mau jawab. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah saya menggunakan Prepaton Pro di awal, tadi preventif di 14 dan 21 akan melindungi padi saya sampai akhir? Saya ada beberapa faktor Pak. Yang pertama, saya akan cerita dulu tentang FMC. FMC, produk FMC di tanaman padi, kalau kita hitung, ada yang tahu nggak padi tadi di tenda yang teman saya yang sebelah kiri ini, ada berapa produk Pak dibuat di padi? Banyak ya Pak? Banyak banget. Total itu ada 16 produk yang terbagi menjadi herbisida, obat suket, bukan obat ya, racun suket, kemudian untuk punginya, untuk penyakit, kemudian prepatonnya untuk hamanya. Kalau kita berbicara produknya Pak, boleh nggak saya menggunakan 3 kali, 4 kali, 5 kali? Jawaban saya, terima kasih Pak. Berarti produk saya kepake oleh Bapak. Kenapa? Karena biasanya bapak-bapak ini dan ibu kalau sudah menemukan produk yang bagus untuk padinya, saya udah cocok nih sama Prepaton Pro, saya akan hajar terus pakai Prepaton Pro-nya. Biasa seperti itu. Tapi kelemahannya adalah bagaimana nanti tingkat resisten atau kekebalannya. Satu, karena aturan dari IREC Pak, IREC ini satu perkumpulan tentang insektisida global seluruh dunia, semua negara ada, itu hanya mewajibkan, merekomendasikan atau aturannya golongan 28 atau golongan diamid boleh diaplikasikan 2 kali. Karena apa? Bapak tadi sudah mendengar saya menggunakan Prepaton Pro, wah bagus banget. Nilainya 9 karena 10 itu milik Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan. Takutnya kalau misalkan semuanya sudah dipakai dan terjadi resisten, apa yang terjadi? Susah kita mengendalikan pengerek batang. Nah, kami hanya merekomendasikan 2 kali Pak. Kenapa 2 kali di preventif? Karena untuk menjaga anakan tadi sampai ke beluknya. Terus bagaimana? Kami memiliki produk-produk yang lain selain Prepaton Pro. Kita punya Stargate, kita punya Marsal Susu atau Marsal SC dengan Amate. Kita bisa memutus resistensi atau memutus kekebalan untuk mencegah atau menjaga padi kita sampai ke panen. Pertanyaannya yang kedua tadi, boleh nggak saya pakai 45? Tadi Pak Marnawi sudah menyebutkan clue, menjadi petani tidak ada yang mengatur. Artinya kreativitas petani bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun itu pasti akan sangat tinggi. Aturannya misalkan saya pakai mau di 21, kemudian untuk menjaga beluknya saya pakai di 45. Tidak ada yang salah, tapi rekomendasi dari perusahaan tetap di persemaian kita punya Stargate Granul, kemudian kita punya Prepaton Pro di 1421, kemudian kita dilanjutkan dengan Amate dan Marsal SC. Jadi prosesnya itu cukup panjang. Jadi bapak-bapak, kami rekomendasikan sangat sayang apabila produk sebagus ini yang sudah teruji kualitasnya harus cepat resisten, umurnya pendek. Karena kalau sudah resisten, sudah kebal, kita bingung. Ini kalau kita ada serangan penggerek batang tinggi, ini gimana nih kita gitu loh. Makanya pentingnya resistensi atau menjaga kekebalan itu hubungannya Pak. Cukup 2 kali. Cukup menjawab Pak Akah? Terima kasih. Kembali ke Bu Sirli. Ya, terima kasih Kang Rizal.
Karena memang tadi yang ditanyakan oleh Pak Atta tadi ya, itu di Facebook kita juga sama nih Kang. Mbak Desi ada yang bertanya juga memang apakah bisa terbebas dari beluk nih kalau aplikasi dilakukan di umur 14 dan 21 gitu. Tapi tadi telah dijawab, jadi mungkin yang di Facebook juga semoga terjawab ya, bahwa memang kita juga mementingkan keberlanjutan juga ya Kang ya, seperti itu ya untuk bertani gitu. Jadi jangan sampai ada tadi isu di resistensi gitu Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin cukup dari yang Indramayu. Kita mau ke teman-teman yang nobar, kalau mereka ada yang mau bertanya, boleh kita lihat lagi teman-teman yang nobar. Silakan untuk tim FMC boleh open cam dan boleh ditanya ke rekan-rekan petani yang ada di sana. Ada yang mau bertanya mungkin, atau juga mungkin ada yang sudah pakai Prevaton Pro, mungkin mau sharing juga kesuksesannya. Silakan, kita kasih kesempatan. Mungkin ya silakan. Boleh di unmute. Ya, sudah terdengar Pak? Iya, sudah. Dengan Bapak siapa Pak? Dari Bapak Ahmad Hodi Kapongan, Situbondo. Situbondo, oke Pak Ahmad, Ya. silakan Pak. Nah, ini saya sudah pernah mengalami pemakaian Prevaton Pro, yang mana luasan 0,4, saya yang satu peta itu saya pakai produk Prevaton Pro, yang 3 itu tidak. Ternyata hasilnya setelah panen barusan tanggal 9 itu saya panen, yang satu peta itu hasilnya dapat 10,5 karung, sedangkan yang 3 peta per karungnya itu cuma dapat 7 karung. Jadi hasilnya itu sangat memuaskan sekali. Demikian pengalaman saya selama memakai produk Prevaton Pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Jadi ternyata kisah sukses lainnya ya Mbak Desi dan Kang Rizal, ternyata pemakai Prevaton Pro sama tuh ceritanya dengan tadi Pak Samsudin juga ya, bahwa beda memang hasilnya, hasil panennya jauh berbeda seperti itu ya. Selisihnya jauh selisih ya. panennya sangat berbeda. Oke, nah itu juga tadi yang kita menjaga dari sejak anakan tadi ya, seperti itu ya Mbak Desi ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya dari yang nobar, silakan. Oke, dengan dari daerah mana ini? Halo, Bapak Ibu? Ya. Ya, sudah kita lihat di sini di layar. Dengan siapa, Pak? Oke, mungkin boleh diganti kalau belum ready, Mas. Ada lagi yang raise. Ini sudah ada. Oke. Siang, Pak. Dengan siapa, Pak? Dari Aceh Tamiang, Bu. Dari mana, Pak? Aceh Tamiang, Bu. Aceh Tamiang. Aceh. Iya. Iya. Silakan, Pak. Berkenaan dengan Prevaton Pro, Bu. Tadi disampaikan cukup 2 kali aplikasi dalam per musim. Betul. Benar seperti itu, Bu. Iya, iya, jadi Pak. pertanyaan saya, apabila setelah aplikasi terguyur oleh air hujan ataupun embun kita bilang, apakah tidak payah mengulang kembali aplikasi, Bu? Oke. Itu saja, Pak. Ya, setelah aplikasi terguyur air hujan. Terguyur apakah air payah hujan. mengulang kembali? Iya. Iya, iya. Oke. Pak, tadi belum menyebutkan nama, kayaknya dari Aceh, Pak. Dari Bapak siapa? Darwis. Darwis, Pak Bu, Darwis. Mbak Desi atau Kang Rizal, silakan mau menjawab. Kang Rizal aja, kata Mbak Desi. Silakan Kang Rizal. Oke, Pak Darwis, terima kasih. Kami di FMC mengeluarkan produk itu tidak hanya 1, 2, 3 hari. Kami menemukan produk baru, kami menemukan molekul baru, kemudian kita langsung lanjut launching. 1 seminggu, sebulan, tidak. Kami membutuhkan beberapa tahun. Termasuk kami meneliti bagaimana atau seberapa cepat larutan yang sudah bapak-bapak aplikasikan ke padi, ke tanaman padi itu bisa terserap. Kembali lagi, pola cara kerja yang dimiliki oleh Prevaton Pro adalah translaminar yang sudah kita cek
adalah, itu bahasanya adalah rain fastness, atau seberapa cepat larutan itu bisa menembus ke daun. Rain fastness-nya atau kecepatan tanaman bisa menyerap si larutan pestisida aplikasi Prepaton Pro ini itu hanya 30 menit. Artinya beberapa produk karena kita translaminar dia menembus, Pak. Berbeda cerita kalau kita pakainya kontak. Kita semprot pakai produk yang memang cara kerjanya kontak. 1 jam, 2 jam, 3 jam hujan, dia tidak akan menembus ke tanaman. Dia hanya berada di daun. Ketika ada hujan, dia akan tersapu bersih. Makanya biasanya kalau yang pakai kontak-kontak, biasanya ada beberapa tipe yang memang sedikit punya ciri khas. Setelah hujan, si putih-putihnya ada di ujung daun. Artinya air yang membawa si pestisida yang kontak, dia ada di ujung daunnya, ujung daun bendera, kemudian menetes dan sisanya setelah kering dia akan putih. Itu ciri khas yang kontak biasanya. Tapi karena Prepaton Pro ini adalah translaminar dan train fastness, artinya bisa cepat menyerap tanaman dengan cara kerja translaminar, itu hanya butuh waktu 30 menit. Artinya 30 menit misalkan pasti bapak-bapak juga dengan kondisi wah ini udah mendung, udah gerimis segala macam, bakal nyemprot nggak Pak? Kondisi hujan? Enggak. Karena apa? Sama aja kalau misalkan kondisi hujan, bapak-bapak nyemprot itu sama aja ngebuang pestisida bapak-bapak. Mendingan beli buat rokok surya. Itu bercanda ya. Enggak. Itu bercanda Pak. Nah, jadi uangnya bisa untuk yang lain. Tapi kembali lagi jawaban Bapak adalah boleh nggak saya semprot lagi? Kalau 30 menit setelah Bapak aplikasi hujan tidak perlu Pak. Karena tanaman itu sudah menyerap maksimal larutan pestisida yang Bapak aplikasikan ke tanaman padi. Itu kata kuncinya Pak, 30 menit. Seperti itu Bu Shirley. Kang, mungkin juga karena ada musim sekarang juga ya, cuaca tidak menentu ya, dari panas, tidak lama kemudian hujan deras gitu ya Kang Rizal ya. Tadi terjawab ya untuk Bapak yang ada di Aceh. Nah ini juga yang di Facebook, Kang Rizal sama Mbak Desi, ini ada 2 pertanyaan saya mau bacain, mungkin singkat-singkat aja jawabannya karena waktu juga. Mungkin ke Mbak Desi ini izin tanya, Prevaton Pro itu khusus tanaman padi dan jagung atau bisa juga nih tanaman sayuran, contohnya kementimun. Nah gimana Mbak? Ya, saat ini Prevaton Pro itu baru terdaftar di 2 ya, baru 2 crop, baru 2 tanaman. Jadi baru ada di padi dan jagung saja. Kedepannya mungkin kita akan terus berkembang ya Mbak ya, jadi kemungkinan kita bisa aja mendaftarkan juga di tanaman-tanaman sayuran, timun, ya, cabai dan lain-lainnya. Karena Prevaton sendiri yang sudah kita punya 15 tahun ini, Prevaton 50 SC, kalau itu sudah terdaftar di banyak tanaman. Sementara kalau yang Prevaton Pro itu baru 2. Nanti mungkin kedepannya akan kita daftarkan lagi ke tanaman-tanaman lainnya. Begitu. Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi tetap mengikuti label ya Bapak Ibu yang sudah tertera di produk seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Kang Rizal lagi satu ya Kang, penutup, pertanyaan penutup ini juga dari Facebook, dari Ahmad Moreno Darwis, ini dari Sulsel Sidrap. Jadi bagaimana sih kerja Prevaton, antisipasi si ulat apabila aplikasi Prevaton Pro, dia sudah aplikasi nih Kang ceritanya, tapi besoknya misal 3-4 hari ada peletakan telur kupu-kupu misal. Gimana Kang? Terima kasih. Kembali lagi, interval penggunaan aplikasi, penggunaan Prevaton Pro itu rekomendasi dari kami adalah 7 hari. Seandainya Bapak sudah mengaplikasikan Prevaton Pro, kemudian ada peletakan lagi telur, cara kerja translaminar dia sudah ada di tanaman. Artinya tanaman itu sudah terlindungi oleh Prevaton Pro. Walaupun nanti dia sudah menetas, dia akan memakan cangkangnya dulu, atau mungkin ada bapak-bapak yang sudah mengenal Opilar Pasidal. Misalkan 4 hari, hari Senin saya semprot aplikasi Prevaton Pro, kemudian hari Jumat kita ngecek ternyata ada
telur lagi, kemudian saya nyemprot kalau 7 hari, berarti misalkan hari Minggu saya nyemprot lagi, artinya satu, tanaman sudah terlindungi oleh Prepaton Pro dengan cara kerja sistemik lokal, dan yang kedua Opilar Pasidal, artinya cangkangnya sudah ada racun Prepaton Pro, karena ulat itu yang pertama dia netas tidak akan makan daun, dia akan makan cangkangnya dulu yang sudah ada Prepaton Pro-nya. Jadi tidak ada masalah, karena asal intervalnya 7 hari sekali. Seperti itu, Bu Sirli. Jadi dengan itu sudah terlindungi ya, begitu ya Kang Rizal. Oke, terima kasih banyak Kang Rizal dan Mbak Desi sudah hadir di sini dan juga sudah menjawab banyak pertanyaan. Masih banyak pertanyaan lagi, tadi ada dari sosial media juga, tapi mungkin nanti akan kita jawab langsung mengingat waktu. Untuk acara hari ini nampaknya sudah hampir di penghujung acara nih Kang Rizal dan Mbak Desi. Tapi saya mau kasih satu kuis untuk teman-teman yang ada di Facebook. Tadi sudah ada yang offline sudah dapat hadiah, yang nobar sudah dapat, nih tinggal kebagian untuk teman-teman yang di sosial media. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan 3 USP ya, USP keunggulan dan keunikan lah dari Prevaton Pro. Nah silakan dijawab di kolom komentarnya Facebook FMC Indonesia. Nanti kita akan pilih pemenang yang beruntung dan tepat gitu. Nah untuk bapak-bapak yang ada di sini dan ibu-ibu, pasti suka main handphone juga ya, mungkin main sosmed, main Facebook gitu. Jangan lupa di follow sosial media FMC Indonesia supaya apa? Supaya tahu banyak perkembangan terbaru produk-produk dari kami, juga banyak kuis-kuis berhadiah untuk Bapak Ibu semua. Seperti itu. Oke, menutup acara kita siang hari ini, Kang Rizal dan Mbak Desi, satu closing statement aja, mungkin pernyataan untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan juga yang di sosmed dari Prevaton Pro untuk petani Indonesia. Silakan Mbak Desi dulu, boleh? Ya, terima kasih sebelumnya kepada bapak-bapak petani, terutama bapak-bapak yang sudah hadir di acara AgriTalks hari ini, baik yang di offline ataupun yang di online. Kita berharap Prevaton Pro akan selalu tersedia di area bapak-bapak untuk bisa bapak-bapak gunakan, baik di musim sekarang ya, atau mungkin di musim yang selanjutnya, dan tentunya bisa memberikan hasil dan dampak yang baik untuk tanaman bapak-bapak semuanya. Begitu saja dari saya, dari Kang Rizal. Kami dari FMC mengajak bapak-bapak dan ibu petani seluruh Indonesia untuk membudayakan benar, bukan membenarkan budaya yang kurang tepat. Jadi gunakanlah Prepaton Pro secara bijak untuk kelanjutan hasil panen Bapak Ibu seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Sirli. Terima kasih banyak Kang Rizal dan Mbak Desi. Boleh saya minta tepuk tangan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak juga sudah hadir, dan untuk teman-teman yang di sosial media kita akan akhiri acara kita karena untuk Bapak Ibu yang offline masih panjang, masih banyak acara menarik lainnya. Saksikan kembali AgriTalks di episode-episode yang lain dengan tamu yang expert-expert yang luar biasa dan juga topik-topik menarik untuk keberhasilan dan kesuksesan petani Indonesia. Terima kasih banyak, sampai jumpa di AgriTalks berikutnya. Selamat siang. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, boleh sekali lagi dong tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ya, jadi itulah rangkaian secara live AgriTalk yang disaksikan oleh kurang lebih 60 titik ngobar ya Pak ya. Kalau kita lihat tadi kurang lebih